Udah bisa belum? Udah jadi pause kan? Oke, kalau gitu. Ini sudah di share. Ya, suaranya kecil sekali, saya nggak kedengeran loh. Ini sudah di share screen, Bu. Oh udah, kok saya belum masuk ya? Ya udah nggak. Oh, belum masuk ya, Bu? Lagi saya belum. Mungkin sinyal kali ya. Chapter 10 ya. Iya. Oke, udah masuk. Oke, jadi pada hari ini kita mau bahas di chapter 10 ya, mengenai likuidasi dan reorganisasi, tapi ini karena insolvensi ya. Jadi nanti kayak dibubarkan. Next. Nah, ini learning objektifnya intinya adalah kita mau ya di likuidasinya itu karena apa? Jadi kebangkrutan. Jadi maksudnya bangkrut itu perusahaannya itu nggak jalan lagi ya. Next. Nah, lanjut lagi ya. Tadi transaksi yang ke-3 sudah kembali. Keempat, sorry. Sudah, Bu. Saya kita lagi ke transaksi paling. Oke. Transaksi kelima. Ya, jadi dalam insolvensi itu ya itu nanti kita mau melunasi membayar semua hutang-hutangnya ya. Kemudian istilahnya ada yang bilang bangkrut, ada yang bilang reorganisasi. Next. Next lagi nggak usah. Oke, ya jadi di sini kalau mau membayar ya ada kontraktual agreement, maka ya di sini harus ada pembayaran periode tertentu, kemudian ada perjanjian agreementnya, ya kemudian ada formation-nya, ya nanti kita pelajari bagaimana statement-nya dan bagaimana assignment-nya ya. Oke, lanjut. Ini lalu direkturnya minumnya pembayaran dana besok. Ini nggak usah, lanjut aja Roland. Sekarang reform kemarin kan berarti duduk kerja duduknya apa? Tapi itu pasti adalah komponen infrastruktur revenue ya, infrastruktur liability, infrastruktur equity karena yang berkembang di jadi kan yang berkembang di jadi kan tidak tipe akun yang itu equity revenue ya. Yang lain kalau ada di kedua Nah ini ya, ini jadi nanti kalau ada perjanjian yang ada kontraknya, ya nanti dia akan didahulukan dalam pembayarannya dan biasanya itu bisa diterima atau dikembalikan dalam bentuk semua atau disebut dengan full amount ya. Oke, next. Dari sini boleh bertanya. Nah, ini untuk ada aset, apakah ada aset yang dijaminkan atau tidak? Nah ini juga masuk di situ ya. Nah ini memang sebenarnya tergantung daripada chart of account-nya sih.
dengan asumsi kalau pembayaran ini bisa juga expense, tapi sudah dicatat saja. Nah, kalau bangkrut itu berarti memang sudah tidak ada kesanggupan untuk membayar lagi, begitu ya. Jadi di sini kalau sudah bangkrut ya berarti mau nggak mau perusahaan itu harus dibubarkan. Oke, nah ini kita lanjut aja deh, kita langsung sebenarnya kali ini secure creditor. Jadi kalau creditor secure itu artinya ada jaminannya. Jadi artinya pasti dibayar. Tapi kalau unsecure itu tidak ada jaminannya. Oke, next. Ya, next itu sudah sudah. Next, tadi chapter 11 kita nggak bahas. Terus lanjut. Lanjut yang chapter 11 lanjut. Nah, ya. Oh, ini masih reorganisasi bukan? Terus ya ini. Oke, 10 11 tolong. Ini ya tadi mulainya ya. Sebelumnya jadi di sini kita lihat ya. Nanti intisari dari topik ini adalah kita membuat statement of fair ya. Jadi bagaimana dengan uang-uang yang ada dan aset yang ada itu perusahaan itu melunasi utangnya, membayarnya. Kemudian sisanya itu nanti kalau tidak cukup berarti akan dilakukan ya itu yang kita sebut sebagai defisit ya reorganisasi. Oke. Jadi di sini kita lihat ya ada suatu neraca ya untuk 30 Juni tahun 2012 di mana kita lihat RE-nya itu sudah minus ya minus 269.600. Nah, ya, kemudian di bawah ada estimasi realizable value. Jadi berapa diestimasi piutangnya hanya bisa ditagih 95.000. Inventory yang ada bisa terjual 110. Properti dan equipment-nya itu juga hanya bisa terjual dengan 320. Jadi di bawah nilai value yang dicantumkan dalam neraca. Kemudian di sini dikatakan untuk utangnya itu kan ada 3 utang ya. Sama payable, accrued wage atau utang gaji, kemudian notes payable. Nah, dikatakan untuk non-receivable dan inventory itu adalah itu sudah dijaminkan pledge as security itu, jadi nanti hasil penjualannya itu sudah dijaminkan untuk membayar notes payable masing-masing sebesar 100.000. Notes payable-nya kan ada 200 tuh. Nah, dijaminkan dari penjualan dari non-receivable dan inventory, ya kan? Jadi dalam notes payable 200.000 itu boleh dikatakan itu kan non-receivable dan inventory itu bisa terjual dengan harga yang realisasinya lebih dari 200 kan. Nah, nanti sisanya itu bisa untuk membayar kewajiban yang lain. Ya. Oke, jadi kalau ada utang yang dijaminkan itu yang kita dahulukan untuk dibayarkan. Transaksi tanggal 12 Februari melakukan pembayaran atas tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan rekening. Lanjut. Ya, pembayaran dilakukan dengan menggunakan kas dari bank ABC. Ini stand apa itu? Stand-nya ini teleponnya adalah bank ABC. Transaksinya adalah transaksi tanggal 12. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, jadi kita masukin pertama kali adalah ya asetnya itu apa saja yang udah dijaminkan untuk bayar hutang. Tadi katanya kan inventory dan notes payable ya itu kita masukkan di sini ya. Jadi inventory kan nilainya yang bisa direalisasi tadi kan 110 kan, walaupun dengan nilai bukunya 180. Untuk bayar notes payable 100.000 ada kelebihan 10.000. Nah, ini nanti bisa buat bayar yang lain. Ya, ada yang di sebelah kolom sebelah kanan efisiensi loss atau gain itu adalah selisih antara realizable value-nya ya dengan book value. Kalau di sini kan karena di bawah book value berarti loss, kalau di atas berarti gain.
Kemudian juga account receivable dengan nilai nominal 170 dikategori 95, jadi ada loan 75. Ya, yang dari account receivable tidak ada kelebihannya, tapi dari account inventory itu ada. Kemudian ada aset lain yang masih bisa kita pakai untuk bayar utang, yaitu masih ada kas. Kalau kas nilainya selalu sama ya. Terus properti plant equipment tadi kan diinfokan bahwa yang bisa direalisasi hanya 320. Kemudian, nah setelah ada, jadi kalau udah aset yang dijaminkan, nah ini ada fully, ada partially. Maksudnya apa? Kalau fully itu semua utangnya bisa dijaminkan dengan aset. Kalau partially yang bisa dijaminkan hanya sebagian. Contoh kan utang non payable-nya kan 100, tapi aset yang dijaminkannya hanya 95. Nah, itu berarti parsial yang dijamin, karena yang 5.000 lebih kan belum tentu. Nah, jadi untuk liability yang ada jaminkan itu didahulukan. Kemudian untuk yang free asset itu nanti yang menjadi prioritas adalah gaji. Gaji selalu bayar gaji, ya sebenarnya itu sisanya adalah net free asset. Net free asset yang tersisa adalah 230, sedangkan ya di sini kita ada utang untuk yang lainnya seperti input expense ya yang belum terbayar. Kemudian tadi ada AR non payable sebagian yang 5.000 belum terbayar. Nah itu ya. Nah selisih itu menjadi estimasi defisiensinya kita. Oke, next. Jadi ada dua nih, ini yang aset, kemudian yang berikutnya adalah untuk yang liability. Nah, yang liability di sini. Jadi kita pasangnya utang yang belum dibayar adalah tadi utang gaji 120, ya kan? Kemudian menjadi prioritas. Kemudian untuk yang udah dijaminkan yang masih kurang itu adalah yang 5.000 ya, yang dari account receivable, ya. Kemudian ada account payable lagi yang belum terbayar 350. Jadi totalnya adalah 5.000 tambah 350. Kalau wages kan tadi udah cukup, uangnya ada. Non payable yang 100.000 juga udah ada. Non payable yang satu lagi yang dijaminkan dengan AR masih kurang 5.000 di sini ya. Nah, jadi tadi ada yang harus kita bayar adalah 355. Sedangkan tolong balik ke slide sebelumnya, Roland. Nah, di slide sebelumnya itu uang yang ada hanya 230.400. Kelihatan enggak? Ya. Oke, balik lagi ke depan. Jadi yang harus dibayar 355. Jadi ada defisiensi selisihnya tuh. Ya 355 dikurangi tadi uang yang ada dapatnya itu adalah 124.600. Nah, nanti kita bikin ini untuk chapter topikan kita hari ini. Jadi intinya adalah kita mengalokasikan ya pada saat perusahaan itu mau dibubarkan dari aset-aset yang bisa direalisasi dengan utang-utang yang harus dibayar. Untuk pembayaran hutang didahulukan yang memiliki prioritas yang sudah dijaminkan. Kalau sudah dijaminkan kan memang seperti sudah kontrak ya, jadi aset ini bisa terjual dan uang untuk bayar utang. Kalau ada sisa baru bisa untuk bayar utang yang lain. Kalau misalkan nggak cukup berarti dia hanya jaminkannya sebagian, tapi tetap aja dia sebagai bagian dari jaminan. Kemudian prioritas adalah biasanya adalah gaji dan pajak. Jadi gaji dan pajak itu selalu kita dahulukan. Paham? Bisa? Oke, next lagi Roland ya. Jadi nanti kita mau bikin ini yang namanya statement of fair. Nah, untuk rekonsiliasi defisiensi itu jadi nanti kita lihat di sini itu sama tuh tadi kan yang angka 124.600 itu bisa juga kita hitung dari aset-aset yang ada berapa nilai buku dibandingkan dengan fair value-nya atau nilai realisasinya, penurunan atau kenaikannya, itu juga nanti hasil akhirnya pasti harus bahwa ya seperti itu ya. Itu untuk defisiensi. Oke, ya. Ini sebenarnya kita bagi dulu ya. Tadi 10 bab itu coba exercise 10 coba balik lagi kawan tadi ya. Kita coba naikin aja ya supaya kamu nggak tambah bingung ya. Oke, ini exercise 10.
sekarang kita buka. Ada yang udah punya buku nggak? Problem 10.7. Kalau tadi kan exercise, sekarang kita ke problem. Exercise-nya udah kita bahas. Di sini ada. Coba di belakang ada nggak orang yang itu apa? Nggak ada. Balik lagi ke tolong, udah nggak ada itu. Thank you, tolong balik lagi ke exercise 10.7. Nah, ada ini di sini nih ya. Bukan ini satu lembah setelahnya. Next. Ya, jadi nanti kita buat seperti ini ya. Kita buat namanya di sini adalah statement of affair. Nanti di atasnya itu tetap seperti biasa kita kasih judul. Ya, kita kasih judul 3 baris, nama perusahaan, laporan yang kamu buat dan periodenya. Jadi statement of affair. Satu lagi adalah statement of affair untuk equity dan liability. Sebenarnya itu bukan equity saja ya. Harusnya itu adalah equity dan liability. Itu yang mau kita buat. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum kita masuk ke latihan? Ya, silakan. Realizable value itu maksudnya apa ya, Bu? Yang bisa direalisasi itu ada di soal. Jadi ini sudah ditunjukkan ini bisa terjual dengan harga berapa, itu realizable value. Ya, makasih, Bu. Ada lagi yang mau nanya? Ada yang punya buku nggak? 586 problem 10.7. Ibu nggak ketemu ya? Ibu nggak ada ya? Kita coba latihan dari buku dulu ya, nanti baru soal. Ada nggak yang punya buku? Tanggal 17 Februari, Bukti melakukan pembelian ke alat sebesar 3.700.000 menggunakan data dari bank. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya foto nih. Reportnya adalah ini ada CPN atau tidak? Sama seperti yang Nggak ada ya? Tadi aja. Kalau tadi suaranya kecil ya ini. Ada yang punya fotonya? Di foto aja nggak apa-apa. Foto aja ya. Bentar ya, saya ambil HP dulu. Ini satu pun nggak ada yang ada bukunya ya? Jelas nggak fotonya? Ini syukur ya buat ini ya.
menjadikan pas dari yang ABT dibagi menggunakan pas dari yang tersebut. Berarti ini family ya. Jelas kok Bu, jelas bisa jelas. Oke. Nanti kumpulnya ke Google Form aja nih, saya lagi buatin formnya supaya emailnya nggak penuh.